Malam itu jalur tol sepi. Lampu oranye berderet panjang. Angin kering lewat pelan. Bima, petugas patroli shift malam, melambat ketika jarum speedometer turun di dekat penanda KM 77. Ia sudah bertahun kerja di sini, tapi malam sunyi selalu bikin dadanya tegang. Setahun lalu, di titik yang sama, ia pernah ragu ambil tindakan. Sejak itu, rasa bersalah ikut setiap dinas malam. Ia cek radio mobil. Suara statis pelan. Jalanan lurus. Bahu jalan kosong. Lalu terjadi satu hal yang bikin napasnya berhenti sebentar. Di depan mobil, beberapa meter saja, ada anak kecil menyeberang. Baju tipis. Kepala menunduk. Tidak menoleh. Bima refleks injak rem. Ban berdecit pendek. Mobil sempat selip kecil lalu berhenti miring. Astagfirullah, ucapnya pelan. Bima buka pintu. Ia turun, menoleh kiri kanan. Jalur kosong. Tidak ada anak. Di bahu jalan, hanya ada kotak telepon darurat. Lampu kecil di atasnya berkedip pelan. Angin membawa bau logam dan sedikit anyir solar. Bima jalan mendekat. Jalannya pelan. Telinga fokus. Ponsel dinas di saku tiba-tiba berdering. Layar gelap. Tanpa nomor. Bima angkat. Halo. Suara kecil masuk. Datar. Nyaris seperti bisik. Jangan biarkan yang besar lewat. Bima diam sepersekian detik. Kamu siapa? Kamu di mana? Hening pendek. Lalu jawaban datang. Sangat jelas. 77. Sambungan putus. Layar ponsel kembali hitam. Bima berdiri kaku beberapa detik. Ia menatap kotak telepon. Lampu kecilnya masih berkedip. Di bawah tiang rambu, ia melihat sandal kecil. Satu saja. Lembab. Baru. Mata Bima terasa panas. Tapi pikirannya langsung kembali kerja. Ia pasang segitiga pengaman beberapa meter di belakang mobil. Ia nyalakan strobo. Ia tarik napas dalam. Malam ini jangan sampai ada yang lewat tanpa peringatan, gumamnya. Ia tahu, kalau ada truk besar melaju kencang di jalur licin, ekornya bisa berbahaya. Tapi ia belum lihat tumpahan jelas. Hanya bau solar tipis dan kilap samar di aspal. Tiba-tiba bukan ponsel yang berbunyi, tapi kotak telepon darurat itu. Suaranya nyaring, memanggil. Bima mendekat, angkat gagang. Halo. Suara yang sama, lebih pelan, yang besar, kontainer biru, halau sebelum rest area. Kenapa aku? Tanya Bima, menahan gemetar. Tidak ada jawaban, hanya desis tipis seperti angin di pipa. Sambungan mati. Lampu kecil di kepala kotak berkedip sekali, lalu stabil. Bima menelan ludah. Ia menatap lurus ke arah gelap di depan. Ia teringat buku log lama di pos. Ia teringat tanggal yang selalu ia hindari. Ia merapatkan jaket dinas. Kalau ini peringatan, aku dengar, katanya sangat pelan. Bismillah, semoga Allah jaga malam ini. Ia kembali ke mobil, menyalakan lampu tongkat, dan berdiri di bahu jalan. Dari kejauhan, titik cahaya ganda muncul. Lampu tinggi, mendekat, berat. Bima mengangkat tongkatnya, siap memberi tanda. Di layar jam mobil, angka berganti sendiri. 1:17. Berkedip sebentar, lalu kembali normal. Bima mengatur napas. Malam baru dimulai. Dan ada sesuatu yang menunggu di KM 77.
Dari kejauhan, lampu tinggi itu makin jelas. Kontainer biru. Bima berdiri di bahu jalan dengan tongkat lampu menyala. Strobo mobil patroli memantul di rambu. Udara dingin, baunya masih ada solar tipis. Radio di dashboard berdesis. Pos kendali panggil Bima. Bima tekan tombol. Masuk. Suara pria terdengar. Tenang tapi cepat. Ini Dimas. Kamera KM77 sempat freeze jam 1.17. Ada laporan ceceran cairan beberapa ratus meter ke depan. Kami sudah pasang peringatan di papan variabel. Kamu lakukan perlambatan. Diterima. Bima pindah beberapa kerucut ke tengah. Ambil 2 suar dari bagasi. Ia hitung jarak. 40 meter cukup tidak? Gumamnya. Kotak telepon darurat di bahu jalan berbunyi lagi. Nyaring. Bima lari kecil. Angkat gagang. Yang besar sudah dekat. Suara anak itu lagi. Pelan. Jelas. Berapa meter aku pasang suar? Tanya Bima. 40. Di lajur cepat dulu. Lalu tengah. Jawaban masuk tanpa ragu. Siapa namamu? Bima dorong satu pertanyaan. Hening sebentar. Nanti saja. Halau sekarang. Sambungan putus. Lampu kecil di kotak berkedip sekali. Bima balik badan. Lampu kontainer biru sudah menelan jarak. Bima menurunkan tangan lebar. Gerak jelas. Truk merapat pelan. Sopir membuka kaca. Wajah lelah. Ada apa bang? Ada jalur licin di depan. Pelan. Ikut aba-aba saya. Masuk bahu dulu untuk cek. Muatan berat ini. Belakang saya ramai. Saya tahan dari belakang. Percaya. Bima singkat. Bima nyalakan suar pertama. Ditancapkan di batas lajur cepat. Api merah terbakar pendek. Ia lari kecil menaruh suar kedua di tengah. Kerucut ia seret menutup sebagian lajur. Strobo tetap menyala. Dari spion truk, terlihat titik lampu lain mendekat. Bus antar kota. Cepat. Radio bunyi lagi. Dimas naikkan volume. Bima. Arus dari belakang bertambah. Bus besar 1 unit, 2 sedan, 1 pickup, semua di lajur cepat. Diterima. Saya tarik kecepatan. Bima berdiri agak ke tengah. Tongkat lampu ia ayunkan pelan memberi kode turun laju. Truk biru taat. Kecepatan turun. Masuk bahu. Bima jalan di sisi kabin. Tahan dulu. Jangan injak rem mendadak. Sopir mengangguk. Dari jauh, bus memberi klakson panjang. Lajur cepat masih terbuka sedikit. Bima angkat tongkat tinggi-tinggi. Turun. Lajur kiri. Pelan. Suaranya tegas. Bus masih kencang. Dalam sorot lampu, Bima akhirnya melihat jelas. Ada kilap memanjang di aspal. Lebar. Licin. Bau solar terasa lebih kuat. Angka jam digital di head unit mobil patroli menyentuh 1:17. Berkedip sekali. Lalu menyala normal kembali. Kotak telepon berdering lagi. Bima tidak menoleh. Gagang tetap di tempatnya. Tapi suara anak terdengar seperti dekat di telinga. Sekarang. Lempar suar ketiga di depan kilap. Aku cuma punya 2, gumam Bima. Tongkat lampu. Jatuhkan di tepi. Jangan takut. Bima melirik tongkat di tangannya. Ia tarik napas. Ia maju 3 langkah ke depan kilap, menaruh tongkat di tepi garis licin.
Api suar pertama masih menyala. Kedua tinggal separuh. Bus makin dekat. Sopir bus terlihat gelisah. Kepala menunduk. Bima teriak, "Turun! Jangan injak rem keras. Pindah kiri. Jaga jarak." Klakson bus memanjang lagi. Roda depan bus menyentuh bagian awal kilap. Ada suara desis. Bodinya goyang kecil. Dua sedan di belakang ikut goyah. Radio hidup. Dimas terburu. "Bima, kalau bus selip, arahkan ke bahu. Jangan biarkan banting ke median." Bima berlari sambil melambaikan kedua tangan. "Ke kiri. Lepaskan gas. Jangan banting." Sopir truk biru keluar sedikit dari kabin, melihat situasi. "Bang, mau saya blok bagian tengah." "Tahan dulu. Tunggu kode saya," jawab Bima. Bus sekarang tepat di depan area paling licin. Roda tampak kehilangan grip. Moncongnya mulai melandai ke kanan. Jarak ke Bima tinggal belasan meter. Dari kotak telepon, suara kecil itu datang lagi. "Tenang. Mundur 2 langkah. Sekarang." Bima mundur 2 langkah. Napasnya cepat. Tongkat lampu di tepi aspal berkedip seperti memberi tanda. Semua suara menumpuk jadi satu. Klakson. Derit ban. Radio. Bima angkat tangan terakhir kali. Teriak ke bus. "Ke kiri. Pelan. Jangan banting." Bus mulai selip. Badannya miring. Bayangan besar itu meluncur tepat ke arah Bima. Layar jam mobil patroli berkedip. 1:17. Bus selip. Badannya miring ke kanan. Bima 1 langkah dari garis licin. "Ke kiri. Lepas gas." Teriaknya lagi. Suara ini terdengar jelas di kepala pengemudi bus. Roda depan mencari grip. Bima melihat mata sopir bus membulat. Tidak ada banting setir. Hanya geser pelan. Bodinya goyang. Lalu kembali lurus. Jarak ke lajur kiri terbuka. Bus pindah. Roda belakang lewat area licin lebih pelan. 2 sedan di belakang ikut menurunkan laju. Satu sempat menginjak garis kilap, tapi karena kecepatannya turun, mobil itu hanya bergetar lalu lurus lagi. Pickup dibuntut menyalakan lampu hazard. Semua kendaraan berhenti sebelum titik paling berbahaya. Truk kontainer biru menepi penuh di bahu. Sopir keluar setengah badan. "Aman bang," katanya dengan napas panjang. Bima masih menggenggam tongkat lampu. Tangannya bergetar kecil. Ia putar badan, memastikan tidak ada kendaraan lain yang datang cepat. Radio berbunyi. "Bima, ini Dimas. Tadi deg-degan, tapi kamu amanin semua. Tim pembersih sudah outwu." "Bagus." Bima mengangguk. "Diterima." Ia tidak sadar suaranya serak. Ponsel dinas bergetar lagi. Layar gelap, tanpa nomor. Bima angkat. "Halo." Suara anak itu masuk. Kali ini sangat pelan. "Sudah. Terima kasih." Bima menahan napas. "Kamu di mana?" Hening sebentar. Lalu kalimat pendek. "Di sini. 77." Sambungan mati. Udara terasa lebih ringan. Api suar meredup. Bau solar masih ada, tapi tidak menyesakan. Bima menoleh ke sopir bus yang turun sambil memegang setir dengan tangan kiri. Wajahnya pucat. "Makasih bang," ucap sopir bus. "Tadi hampir habis." "Pelan saja. Tunggu tim pembersih lewat."
jawab Bima singkat. Ia cek satu persatu. Semua baik. Tidak ada yang terluka. Beberapa menit kemudian, mobil unit pembersih datang. Mereka menabur bubuk penyerap. Lajur cepat ditutup sementara. Dimas mengirim kabar lewat radio. Arus kita alihkan. Kamu boleh ke pos dekat 77 untuk isi laporan. Bima merapikan kerucut. Ia padamkan suar. Ia simpan tongkat yang tadi ia taruh di tepi kilap. Ketika berjalan melewati kotak telepon darurat, ia berhenti sebentar. Lampu kecil di atasnya berkedip satu kali. Bima menunduk pelan. Terima kasih, bisiknya. Di pos kecil, lampu neon menyala pucat. Udara di dalam lebih hangat. Dindingnya penuh kertas pengumuman. Ada papan kayu tua, ditempeli foto-foto lama. Bima mendekat, ingin memastikan satu hal yang sejak tadi berputar di kepala. Di sudut papan ada foto seorang anak laki-laki, usia sekolah dasar, senyum tipis. Di tangannya, ia memegang gagang telepon darurat di bahu jalan. Tulisan kecil di bawah foto membuat Bima bergetar. In memoriam. Kecelakaan beruntun KM 77. 17 Oktober. Tahun lalu. Bima diam cukup lama. Ia rasakan punggungnya berat. Ia buka buku log pos di laci. Ia cari halaman bertanggal sama. Ada catatan singkat, tulisan lama, panggilan tanpa nomor, suara anak, sambungan putus, karambol terjadi. Bima menutup buku. Ia tarik napas panjang. Maafkan aku yang dulu, ucapnya pelan. Terima kasih untuk malam ini. Radio berbunyi lagi. Dimas terdengar lebih lega. Bima, jalur licin sudah bersih. Kamu hebat malam ini. Bukan aku sendiri, jawab Bima. Ia keluar pos. Malam masih sepi. Dari arah kotak telepon, lampu kecil itu berkedip sekali lagi. Kamera pos yang tadi sempat freeze memutar kembali. Dalam layar kecil di meja, Bima melihat rekaman pendek. Dirinya berdiri di samping kotak telepon. Di sisi lain, sangat tipis, tampak lengan kecil menyentuh gagang. Timestamp di layar sempat berkedip ke tahun lalu kembali ke tahun ini. Bima tidak kaget. Ia hanya menunduk sebentar. Alhamdulillah, katanya pelan. Semoga Allah mudahkan jalanmu. Menjelang akhir shift, arus mulai normal. Sopir truk biru mengangkat tangan pamit. Bus melaju lagi dengan hati-hati. Bima menutup laporan. Rasa bersalah setahun yang menempel di dadanya tidak seberat kemarin. Malam ini, ia memilih untuk dengar, cepat, dan berani. Di luar pos, angin kembali tenang. Kotak telepon diam. Jalan panjang kembali sepi. Tapi Bima tahu, ada satu terima kasih yang sudah ia dengar. Dan itu cukup.